Untuk membahasnya, marahnya Presiden pada menteri-menterinya, kami sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Selamat siang Mas Toto, saya langsung ke pertanyaan siapa menteri yang disasar oleh Presiden? Kalau menteri, saya pikir bukan bicara siapa ya, karena kalau ikutin dari awal, ini Presiden bisa dikatakan kecewa dengan seluruh jajaran kabinet. Karena bahasa yang adalah seakan-akan semuanya biasa saja, extraordinary pada kondisi krisis. Dan walaupun ada satu nama yang memang disebutkan, bukan nama, satu kementerian yang disebutkan secara eksplisit kesehatan, tapi tidak bisa kita simpulkan ini hanya tentang Pak Terawan. Itu contoh yang menurut saya paling spesifik bisa ditunjuk. Kenapa? Karena kondisinya adalah krisis karena COVID, sehingga kemudian sektor kesehatan menjadi sektor yang harus disorot. Yang kedua kan bidang ekonomi, misalnya stimulus ekonomi, kita bisa bicara banyak menteri, ada Menteri Keuangan sebagai bendahara, kita juga bisa bicara beberapa menterian di bawahnya, lalu kemudian juga Bansos, tentu saja ada Mensos, Menteri Desa di situ. Tapi ini bukan tentang siapa, ini tentang bagaimana seorang presiden jarang sekali secara eksplisit menunjukkan kekesalannya dan dengan sengaja dipublikasikan, yang kemudian jadi bahasan paling utama. Kenapa 10 hari kemudian dipublikasikan? Artinya kan ada niatan khusus. Beda dengan pola biasanya 1 jam 2 jam itu langsung dipublikasikan. Memang tidak semua rapat kabinet itu dipublikasikan. Artinya ketika dipublikasikan, menurut saya ini bukan sebatas keputusan seorang Pak B ya, tapi seorang presiden yang sudah tahu konsekuensinya, bisa macam-macam artinya. Pertama, sekedar ingin tampar menteri di hadapan publik dan berharap kemudian ada perbaikan dari kementerian tersebut. Ini yang paling lunak. Yang kedua, testing the water, bahwa ada rencana untuk melakukan reshuffle, tapi kemudian memang harus diuji terlebih dahulu kepada publik, wacana reshuffle ini secara positif atau jangan-jangan negatif. Karena situasinya krisis, publik harus dilibatkan. Yang ketiga, yang paling keras, bahwa jangan-jangan reshuffle-nya sudah direncanakan, ini hanya prakondisi, sehingga kemudian ada hal yang sudah dijelaskan terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan kekagetan. 3 kemungkinan itu yang menurut saya dimaksudkan dengan sengaja. Berarti Anda seperti menyebut, termasuk juga ada beberapa pihak yang menyebut ada agenda setting sebenarnya. Kalau Anda tadi katakan reshuffle sebenarnya sudah disiapkan, ini hanya menunggu saja marah dan jengkelnya Presiden. Karena juga kita tahu sebenarnya ini sudah 10 hari lalu marahnya Presiden dan baru diunggah beberapa hari lalu, Mas Toto. Saya melihat ada wilayah yang berbeda ya. Kemarahannya belum tentu di agenda setting. Karena kalau kemarahannya di agenda setting, lebih mungkin video itu langsung dimunculkan 1 jam 2 jam. Tetapi kemarahannya sendiri menurut saya memang sifatnya spontan. Dan kemudian dirasakan bahwa dalam perkembangan beberapa hari kemudian, dirasakan ada beberapa keputusan yang mungkin akan diambil atau rencana yang akan diputuskan, termasuk mungkin diantaranya adalah reshuffle, sehingga dilihat momen kemarin apabila dipublikasikan kepada publik bisa jadi sebuah prakondisi yang baik. Jadi saya tidak melihat andai kata ada agenda setting pun, agenda setting yang dimulai dengan seakan-akan marahnya pun sudah disetting terlebih dahulu misalnya, untuk menuju mengarah kepada prakondisi yang lain menuju reshuffle ujungnya. Saya lebih melihat kemarahannya bersifat spontan, tidak direncanakan dari awal untuk dipublikasikan, tapi mengikuti beberapa perkembangan kemudian dirasakan publikasi dari kemarahan ini akan bisa menjadi prakondisi yang baik untuk keputusan selanjutnya. Saya catat juga ada beberapa poin yang membuat Presiden jengkel, kemudian juga mengancam akan mereshuffle atau mengganti beberapa pembantu-pembantunya. Kita tidak tahu dalam waktu dekat atau tidak. Nah, belanja kementerian yang lambat, kemudian juga kinerja yang tidak cepat saat krisis seperti ini. Jadi beberapa poin Presiden. Pengamatan Anda, kementerian mana saja yang kurang greget itu, Mas? Termasuk tadi Anda katakan kesehatan, kemudian juga Kementerian Sosial, kemudian juga bidang ekonomi. Itu bukan asumsi saya dan spekulasi atau analisis saya, itu kan hanya membaca apa yang diungkapkan oleh Presiden secara eksplisit. Dan kalau ditanya mana saja, menurut saya agak sulit. Kita nggak pernah tahu penyerapan anggaran itu seberapa besar, itu internal. Tetapi kita hanya bisa menyebutkan beberapa kementerian yang disorot. Dan memang dalam konteks penanganan COVID kan memegang posisi lebih strategis dan lebih dilihat oleh publik dibandingkan dengan kementerian lain. Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, semua kementerian ekonomi,
lalu kemudian kementerian yang betul-betul sulit untuk bekerja seperti pariwisata, itu menurut saya kementerian yang pasti akan disorot oleh publik. Sebelumnya pun kita tahu ada Kemenkumham yang dikatakan banyak disorot oleh publik, tapi saya tidak mau masuk sejauh itu. Tapi yang menarik sebetulnya kan adalah di luar statement kemarahan Presiden Jokowi dan di luar situasi COVID pun, kalau kita coba belajar dari periode pertama, bulan Agustus 2015 itu adalah momen pertama kali Jokowi melakukan reshuffle. Artinya kalau kita mau bicara secara timeline, nggak kaget loh sebenarnya kalau dalam waktu-waktu sekarang, Juni, Juli, Agustus, bisa saja kalau membaca pattern yang terjadi pada 2015 periode pertama akan dilakukan reshuffle. Apalagi sekarang ditambah dengan tuntutan yang lebih besar, tantangan yang lebih besar, kebutuhan masyarakat yang lebih besar dikarenakan faktor krisis. Jadi menurut saya dibaca dari dua variabel tadi, pattern yang terjadi pada 2015 periode pertama dilakukan reshuffle pertama pada bulan Agustus, dan kedua tuntutan yang lebih besar. Menurut saya nggak salah kalau orang spekulasi mengenai adanya kemungkinan reshuffle, dan itu lumrah bisa terjadi. Pertanyaannya tinggal kemudian apa sih pola yang berbeda dari reshuffle jilid periode pertama dengan periode kedua? Periode pertama sama-sama menghadapi situasi yang sama, apa sih? Bahwa pembentukan kabinet tidak sempurna karena ada faktor politik di situ yang menempatkan orang-orang yang lebih karena akomodasi politik, Bagi-bagi kursi begitu ya. terjadi pada jilid pertama dan jilid kedua. Yang membedakan adalah sekarang tantangannya jauh lebih besar. Tidak bisa nih orang-orang yang masih belajar birokrasi, orang-orang yang berbeda latar belakangnya dengan departemen yang dia pimpin, dibiarkan lebih lama. Karena kondisi kita krisis betul-betul, menghadapi wabah bahkan jauh lebih besar dibanding sekedar krisis ekonomi biasa. Artinya harusnya reshuffle jauh lebih fundamental. Reshuffle harus berani dilakukan tanpa kompromi lagi. Reshuffle betul-betul sekarang harus dimanfaatkan dengan alasan kompetensi. Itu yang kita harapkan membedakan reshuffle apabila terjadi dibandingkan dengan reshuffle yang terjadi pada periode pertama. Dan apalagi Jokowi sudah ini momen buat beliau membuktikan istilah saya tidak ada beban lagi. Dan jangan sampai kemarahan yang sudah mencapai klimaks ini malah berakibat anti klimaks ketika ternyata tidak ada tindak lanjut apapun. Atau yang kedua, ketika terjadi reshuffle pun sifatnya hanya kosmetik politik belaka. Itu yang menurut saya sekarang bebannya telah ada di Jokowi. Mas Toto, ini kan reshuffle kemungkinan akan terjadi karena memang kinerja para pembantu presiden, menteri-menterinya ini tidak baik, apalagi ada menteri yang dinilai kerjanya biasa-biasa saja. Ini yang membuat presiden marah. Kemudian kalau misalnya kita bisa lihat kan presiden kemudian juga selalu melakukan ratas-ratas dengan para menterinya. Apakah ini ada kemungkinan laporan selama ini yang diberikan oleh para menteri di jajaran kabinetnya Joko Widodo Ma'ruf Amin ini ditutup-tutupi sehingga hasilnya di akhir Juni ini baru terlihat bahwa penyerapan anggaran untuk penanganan COVID-19 ini tidak sebagus atau tidak sesuai ekspektasi dari presiden? Iya, saya pikir di sini kan kita bisa lihat ada dua hal yang harusnya bisa diperbaiki ya. Pertama, secara internal agak mengagetkan sebetulnya ketika Perpu sudah keluar agak lama, ketika penanganan COVID sudah dimulai dari bulan Maret misalnya, tapi kemudian kemarahan baru memuncak sekarang. Saya tidak tahu apakah ini kemarahan yang baru dipublikasikan atau kemarahan betul-betul pertama kali begitu ya. Tapi artinya memang ada bottlenecking dari laporan yang masuk kepada presiden. Sehingga seakan-akan ada sesuatu yang meledak gitu disampaikan oleh presiden, bukan hanya tentang satu dua menteri loh. Kalau kita lihat ini kan ada rangkaian dari rangkuman kinerja kabinet yang membuat presiden harus mengatakan kemarahannya kemarin gitu ya. Jadi pertama harus ada manajemen internal yang diperbaiki, entah itu pola ratas, pola pelaporan yang sehingga kemudian membuat presiden tahu secara real time bagaimana kerja dari menteri-menterinya tanpa harus bicara report yang sifatnya asal bapak senang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap presiden bisa memulai tradisi baru. Ini kan menarik ya ketika kemudian ditransparasikan ke publik mengenai kinerja kabinet. Diberikan beberapa contoh, minimal satu contoh terkait penyerapan anggaran dari Kementerian Kesehatan misalnya. Harusnya presiden bisa lebih sering membuka data-data seperti ini, set up lebih sering, membuka fakta-fakta
data-data yang menarik seperti ini dalam ratas kabinet kepada publik, sehingga kemudian publik menjadi backingan dari presiden ketika mengambil keputusan apapun. Reshuffle mau diadakan kapanpun, menteri mau dipecat kapanpun, didasarkan pada sesuatu yang sudah diikuti isunya oleh masyarakat, sehingga kemudian tekanan politik yang menjerat presiden ketika harus melakukan reshuffle itu bisa dilawan oleh arus suara publik tadi. Baik, terima kasih sudah bergabung dan juga meluangkan waktu Terima kasih. untuk kami di Sama-sama. Kompas Siang, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya di Kompas Siang. Terima kasih, Mas Toto.